Kita ketemu lagi di hari Senin. Coba Ustazah tanya, siapa yang sudah melaksanakan sholat duha? Oke, siapa yang sudah melaksanakan sholat subuh tadi? Alhamdulillah. Ada yang belum? Ada yang tidak melaksanakan sholat duha? Coba Ustazah tanya, yang tidak melaksanakan sholat duha? Baik anak-anakku, ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu yuk. Semua kepalanya jangan di meja. Ya. Semua duduknya yang bagus seperti Ustazah begini ya. Oke, semua siap ya supaya semangat ya. Duduknya yang tegak. Duduknya yang tegak, sikap duduknya tegak semua. Oke. Sikap duduknya yang tegak semua ya. Sikap duduknya tegak semua biar semangat. Kita berdoa dulu yuk. Siap berdoa, siap wahid, isnain salasam arba'ah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya ya. Hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 2. Ya, kita masuk ke subtema 2 ya, masih di tema 2. Oke, mata pelajarannya IPA. Ya, kalian bisa perhatikan tampilan yang akan Ustazah bagikan. Baik anak-anakku ya, bisa kalian lihat pada layar tampilan ya. Hari ini kita belajar IPA ya, yaitu tentang perubahan bentuk energi. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar sumber-sumber energi dan juga macam-macamnya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kita belajar perubahan bentuk energi ya. Nah,
di sekeliling kita ya, di kehidupan kita setiap hari ya. Nggak kelihatan kok Mbak. Nah, kelihatan kok itu ya. Oke, ada berbagai macam bentuk energi anak-anak ya. Misalnya ada energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi panas, dan energi kimia. Nah, alat elektronik ya, alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari ya, itu memanfaatkan perubahan bentuk energi ya. Kelihatan Mbak Askela, kelihatan enggak? Kelihatan, Nus. Nah, kelihatan. Berarti di kamera kamu Mbak, kalau nggak kelihatan, cek lagi kameranya. Kita langsung masuk yang pertama anak-anak. Ya, kita langsung masuk yang pertama, yaitu perubahan bentuk energi ya menggunakan energi matahari. Ya, kita kan tahu ya bahwa energi matahari itu ya ada dua bentuk energi yang digunakan dari energi matahari, yaitu ada energi panas dan energi cahaya ya. Nah, di sini ya pemanfaatan energi matahari yaitu berupa energi panasnya. Nah, ya. Energi matahari ya apabila dirubah menjadi energi listrik. Nah, ini energi matahari menjadi energi listrik ya. Apabila energi matahari dirubah menjadi energi listrik ya. Ini contohnya. Nah, contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Ini ya, gambarnya yang ada di sampingnya ini. Nah, itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Jadi dari energi matahari itu bisa menjadi energi listrik anak-anak. Ya, dari panasnya matahari itu ya, dari matahari itu ya bisa menjadi pembangkit listrik. Seperti ini contohnya gambarnya ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ya, dari energi panas apabila dirubah menjadi energi kimia, ya, ini contohnya seperti ketika menjemur ikan. Ini kan memanfaatkan energi panas ya, kalau menjemur ikan ya. Bisa juga ketika membakar ikan. Ya, itu kan menggunakan energi panas juga, ya, menjadi energi kimia. Ini contohnya ya, contohnya menjemur ikan, membakar ikan. Kemudian selanjutnya anak-anak ya, pemanfaatan dari energi air ya. Energi air ya apabila dirubah menjadi energi listrik. Ya, contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya. Jadi ya untuk memanfaatkan generator air ini. Ya ini. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau yang di bawahnya ini ya anak-anak itu bisa digunakan. Sebentar ya. Gambarnya kelihatan nggak sih anak-anak? Tampilannya kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Proton. Ya, baik kalau kelihatan ya. Kemudian anak-anak ya, selanjutnya ya, energi angin. Ya, energi angin dan energi gerak. Ya, energi angin dan energi gerak itu nanti di rangkumannya ya, di rangkumannya ada sedikit
kekeliruan anak-anak ya. Yang energi angin itu contohnya ya, nanti kalau yang rangkumannya sudah di print ada aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Itu adalah contoh dari energi air ya. Nanti yang rangkumannya sudah di print ya. Nanti di energi angin. Nah, energi angin menjadi energi listrik, ini contohnya adalah pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu ini ya, gambarnya ini. Nah, ini dari energi angin menjadi energi listrik ya, bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Ya, tenaga angin seperti ini gambarnya. Kemudian apabila energi angin dirubah menjadi kinetik, contohnya adalah ketika kalian bermain layang-layang nih ya, itu kan menggunakan energi angin ya. Nah ini energi anginnya ya dirubah menjadi kinetik. Nah contohnya bermain layang-layang ini. Kemudian energi gerak sekarang ya, energi gerak ya apabila dirubah menjadi energi bunyi ya, contohnya seperti menabuh gendang, kemudian menabuh drum ya, drum itu juga ya, itu dari energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya ya adalah energi listrik ya. Dari energi listrik ini ada berbagai macam ya, bisa dirubah menjadi beberapa energi ya. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Ini contohnya setrika. Iya kan? Setrika itu kalau misalnya tidak dicolokkan ya, tidak kamu masukkan ke stop kontak atau ke aliran listrik, itu tidak akan panas. Iya enggak? Ya, contohnya adalah ketika menyetrika, kemudian penanak nasi atau rice cooker untuk masak nasi itu, kamu tahu ya? Nah, rice cooker itu ya apabila tidak dimasukkan, apabila tidak disambungkan ke aliran listrik, maka tidak akan matang. Ya, nasinya akan tetap jadi beras. Ya, tidak akan jadi nasi yang lembek, itu tidak. Ya. Kemudian contoh lagi oven. Ya, biasanya bunda kalian membuat kue itu ya. Nah, itu dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ya, selanjutnya energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya kipas angin. Nah, sebentar ya anak-anak ya, sebentar.
Baik anak-anak, maaf ya, ada kendala tadi. Ya, selanjutnya anak-anak ya, kita dari energi listrik menjadi energi gerak ini ya, yaitu contohnya kipas angin dan blender. Ya, ini kipas angin kalau misalnya tidak disambungkan ke listrik, ya maka dia tidak akan bergerak, iya kan? Ya, maka akan diam saja ya, enggak bisa. Nah, kemudian sama juga dengan blender. Ya, blender itu kalau tidak disambungkan ke listrik juga tidak akan bergerak ya, tidak akan bisa menghaluskan buah misalnya atau bahan-bahan makanan lainnya. Kemudian ya, energi listrik menjadi cahaya. Ini contohnya adalah lampu. Ya kan? Nah, lampu yang ada di rumah kamu ya, itu kan dari energi listrik kemudian nyala lampunya. Ya, komputer juga harus disambungkan ke listrik dulu baru bisa nyala. Ya, kemudian juga bawah ya. Baik, selanjutnya anak-anak ya. Dari energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio. Ya, radio ini kalau disambungkan ke energi listrik ya maka akan jadi energi bunyi, ada suaranya. Nah, kemudian gitar listrik juga ya. Kemudian pengeras suara atau speaker, itu juga ya, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya anak-anak ya adalah energi kimia. Ya, energi kimia ya, dirubah menjadi energi listrik ya, contohnya adalah baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Baterai misalnya contoh ya, mainan-mainan itu misalnya ya, mainan yang menggunakan baterai, ya kan? Ya, itu bisa digunakan untuk menyalakan listrik ya. Kemudian ada lagi lampu yang pakai baterai juga ada. Ya. Bisa digunakan baterai dan aki bisa digunakan untuk peralatan listrik. Ya, apabila mati lampu begitu ya, pakai genset yang diisi aki seperti itu. Terus kemudian, nah selanjutnya energi kimia menjadi energi gerak. Ya, contohnya itu makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Ya, apabila kita sarapan pagi-pagi ya, tentu nanti kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Nah ya, beda lagi kalau misalnya kita tidak makan padahal kita tidak berpuasa misalnya ya, tapi kita lupa ya, tidak sarapan ya, maka aktivitas kita juga akan terhambat ya, lemes gitu ya. Nah, tapi apabila perut kita terisi ya, maka kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Kemudian juga untuk mengayuh sepeda ya, contohnya ini dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, itu beberapa contoh anak-anak ya, perubahan bentuk energi tadi ya, apabila menggunakan energi panas ya, tadi bisa digunakan ya, untuk energi listrik ya, energi panas menjadi energi kimia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Ya, sekarang coba Ustazah tanya dulu. Ustazah tanya ke Mbak Lintang. Tadi contohnya energi listrik menjadi energi gerak, apa contohnya? Kipas angin. Ya, pinter ya, masih ingat. Coba Mas Kenzi.
Contohnya dari energi listrik menjadi panas. Energi listrik menjadi panas, apa Mas Kenzi? Ustazah kok nggak dengar suaranya ya? Mikrofonnya apa mati Mas Kenzi? Oh, mikrofonnya mati. Ya, coba yang mikrofonnya tidak mati, coba Mas Kian. Mas Kian, apa contohnya Mas? Energi listrik menjadi panas? Setrika. Ya, setrika ya, betul. Contoh lainnya Mas Hilmi, energi listrik menjadi panas? Oven. Oven, pinter. Ya, Ustazah senang ini ya kalau langsung pada bisa menjawab ya. Tidak lupa setelah diterangkan. Oke, contohnya lagi. Ya, contohnya lagi coba. Mbak Juna. Coba Mbak Juna, ya. Perubahan dari energi matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik Pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya. Coba Mbak Kela. Mbak Kela, contohnya dari energi listrik menjadi cahaya. Lampu. Ya, pinter, betul ya. Coba Mas Haikal. Mas Haikal. Nah, contoh dari energi angin menjadi kinetik. Energi angin menjadi kinetik. Contohnya apa, Mas? Tadi contohnya adalah lupa, Gus. Kenapa? Lupa, Gus. Gimana Mas Haikal? Ustazah nggak dengar suaranya. Lupa, Gus. Apa contohnya anak-anak? Coba disebutkan bersama-sama. Bermain layang-layang. Bermain layang-layang. Ya, bermain layang-layang. Itu adalah contoh. Ya, bermain layang-layang. Ya, itu adalah contoh energi angin menjadi kinetik. Sekarang coba Mbak Sasa. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya apa Mbak Sasa? Menabuh gendang. Ya, betul ya, menabuh gendang ya. Itu energi gerak menjadi energi bunyi. Coba Mas Riko. Coba Mas Riko. Ya. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya apa Mas Riko? Radio. Iya, pinter ya. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio. Kemudian ya, contoh dari coba Mas Kakak. Energi gerak menjadi energi listrik. Kipas angin. Energi gerak menjadi energi listrik apa Mas? Contohnya? Kipas angin. Ya, contohnya adalah PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu ya.
Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB ya. Bayu itu angin ya. Oke anak-anak ya. Untuk IPA ya, untuk IPA tugas kalian adalah portofolio. Nah, ini tugasnya ya. Nanti tugas IPA adalah portofolio. Nanti Ustazah kirimkan, ya, harus kamu print. Ya, harus kamu print karena ada gambar-gambarnya. Ya. Nanti juga bisa digunakan untuk administrasi sekolah seperti kemarin harus dikumpulkan ya. Jadi portofolionya harus kamu print. Nah, nanti kamu tuliskan di portofolio tersebut ya, tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Nah, itu yang pertama kegiatannya adalah menjemur ikan. Energi yang digunakan itu energi apa? Ya, nanti kamu tuliskan. Nah, perubahan energinya itu dari energi apa ke energi apa? Nah, energi apa menjadi apa? Nah, kemudian gambar yang kedua itu menyetrika. Itu energi yang digunakan apa? Ya, setrikaan itu. Kemudian yang ketiga bermain layang-layang. Ya, bermain layang-layang itu energi yang digunakan energi apa? Perubahan energinya energi apa menjadi energi apa? Nah, ada 4 ya. Yang terakhir adalah membakar ikan. Nah, energi yang digunakan energi apa? Terus perubahan energinya dari energi apa menjadi apa? Paham ya anak-anak ya untuk tugasnya ya? Ya, untuk tugasnya adalah portofolio. Paham. Ya, Yes. nanti di print. Ya, tugasnya harus di print. Sampai sini materi kita tentang perubahan bentuk energi anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan? Indah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya anak-anak ya? Ya. Sudah cukup jelas ya tentang perubahan bentuk energi. Ya, nanti jangan lupa untuk tugasnya adalah portofolio ya harus di print. Nah, kemudian untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin juga ditunggu ya supaya tidak numpuk tugas-tugasnya ya, segera dicicil, dikumpulkan, dikirimkan ke Ustazah. Ini ya, tugas portofolio IPA wajib di print dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing paling lambat ya sampai pukul 20 ya, sampai jam 8 malam.
Baik anak-anakku, untuk materi IPA hari ini sudah selesai. Ya, apabila tidak ada yang mau ditanyakan, Ustazah akhiri ya, sambil menunggu Ustadz yakin, ya. Sambil menunggu Ustadz yakin, sebentar lagi. Ustazah akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang hati-hati yang ada di halaman
Halaman 25. Ariwati. Ya. Dengar suaranya Ustaz nggak? Dengar. Terus Ayu sudah ditutup belum tadi? Sudah. Oke. Kalau sudah berarti sekarang waktunya yakin ya. Yang lagi makan silakan makan, dimakan dulu. Mas Kenzi lagi makan ini. Dimakan, ditelan dulu. Yang mau minum dulu. Belum dimulai. Oke, start mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Kelas 4 di sehat semuanya? Sehat. Sehat. Oke, hari ini kita akan belajar lagi PAI. Sebelum kita ke materi, mari kita buka dulu bersama-sama. Tadi pagi sudah doa, kita baca basmalah saja ya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PAI. Hari ini kita akan belajar iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum Ustadz ke sini, Ustadz mau mereview dulu, mengulangi dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? PAI minggu kemarin. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Iya. Jadi yang kemarin itu juga iman kepada Allah, tapi isinya secara terperinci iman kepada Allah itu adalah mempercayai diantaranya sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada berapa kemarin? 20. Ada 20. Betul. Bentar. Kalau kebalikannya namanya sifat apa ya? Sifat mustahil. Iya, good, pinter. Mbak Tika, Mas Haikal bisa. Sifat mustahil atau muhal bagi Allah itu kebalikannya sifat wajib. Jumlahnya berarti ada berapa? Ada berapa jumlahnya? 20. Ya, betul, sama. Jumlahnya ada 20 juga. Sekarang masih ada satu, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Wajib sudah, mustahil sudah, satu lagi sifat jaiz. Sifat jaiz Allah ada berapa ya? Mas Rasya, sebentar, Mas Rasya mana ini? Ustaz ingin tanya, Mas Rasya, sifat jaiz bagi Allah ada berapa?
Satu. Oh iya, betul, pinter satu. Oke, kasih Mas Raja. Ada yang tahu kira-kira sifat jaisnya itu bunyinya gimana? Ini agak panjang. Yang bisa angkat tangan, ayo. Yang depan-depannya fi'lu itu. Ada yang masih ingat? Fi'lu kulli. Fi'lu kulli. Lupa, ada lupa. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Itu sifat jaisnya bagi Allah. Kalau kita kembali ke sifat wajib tadi ada 20. Siapa yang sudah hafal sifat wajib bagi Allah yang 20? Belum kita ke materi baru ini. Wujud dan bako mukhalafatul hawadisi. Yang hafal itu? Aduh, kelas 4? 4B? Pada lupa? Lupa. Yang wujud, jidang, bako, mukhalafatul hawadisi, kiyamuhu, nafsihi, wahdaniyah, udara, iroda, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ini jumlahnya 20. Itu sama artinya juga. Apalagi artinya. Ada yang masih hafal? Wujud artinya apa? Banyak ya. Wujud itu artinya ada. Qidam artinya dahulu. Bapak artinya dekat. Mukhalafatul hawadisi artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Ya muhdi nafsi artinya Allah itu berdiri sendiri dan seterusnya ya. Oke, kita selanjutnya akan masuk materi babnya masih sama, cuman subbab atau subtemanya itu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sebelum ke intinya, kita akan belajar lagi yaitu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna artinya apa? Perhatikan, nanti Ustaz tanya satu-satu. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah atau nama-nama yang terbaik boleh. Nama baik bagi Allah boleh. Nama-nama yang terbaik untuk Allah juga boleh. Itu artinya Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna itu ini dari pelajaran kelas 1 dulu sudah pernah, 2 juga ada. Asmaul Husna itu artinya adalah jumlahnya adalah 99 yang kita hafalkan itu loh nak. Dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Kita lanjutkan. Kita dianjurkan oleh Allah yaitu berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah berdoa dengan Asmaul Husna? Sudah atau belum? Mas Haikal sudah berdoa? Berdoa. Sudah. Ternyata tanpa kita sadari kita itu sudah berdoa dengan Asmaul Husna. Buktinya apa? Yaitu ketika kita mau berdoa baca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada lafaz Asmaul Husnanya yaitu apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya toh ada toh? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu diantaranya doa. Maka kita dianjurkan oleh Allah itu berdoa dengan Asmaul Husna agar doa kita cepat diterima, cepat kabul, dan doalah dengan Asmaul Husna. Kemudian mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu juga Asmaul Husna dari Al-Hamid. Terus kenapa kok harus Asmaul Husna? Apakah ada perintah dari Allah? Ada. Jadi Allah itu memerintahkan
kita itu diperintahkan, misalkan gini aja contoh yang mudah, kita diperintah sholat. Apakah ada dasarnya? Kalau di PAI ada dasarnya, ada dalilnya. Biasanya orang mengatakan ada dalam Al-Quran. Kita diperintah wudhu, juga ada dalilnya, ada dasarnya. Sama ketika kita diperintah Allah untuk berdoa dengan Asmaul Husna itu ada. Itu di surat Al-A'raf, perhatikan suratnya ini. Nah, Ustaz bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wa narul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi kalau di PAI itu ada bahasa Arabnya juga, ada dalilnya istilahnya. Oke. Allah itu memerintahkan, artinya apa? Artinya ini, perhatikan artinya. Artinya Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, intinya dari Al-A'raf ini, Quran Surah Al-A'raf ayat 180, kita diperintahkan Allah berdoa memohon dengan Asmaul Husna. Insya Allah kalau kita mau berdoa memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah, kita akan dikabulkan doa kita. Ustaz, apakah doa itu harus pakai bahasa Arab? Tidak harus. Misalkan kita berdoa dengan pakai bahasa Indonesia, ya Allah, berikanlah kesehatan untuk keluarga saya, untuk orang-orang di sekitar saya, untuk warga desa saya. Nah, itu doa bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa ya boleh. Jadi Allah Maha mendengar. Ini boleh. Tetapi yang utama kalau bisa itu pakai bahasa Arab. Tetapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nanti kalau pakai bahasa Arab keliru, malah yang kita mohon ternyata salah, itu malah tidak boleh. Misalkan kita pakai bahasa Arab tapi tidak ngerti artinya, ternyata yang kita minta hal yang tidak baik, wah nanti kan malah bahaya. Jadi berdoa itu satu lagi tidak harus pakai bahasa Arab. Tetapi yang lebih utama, yang baik, alangkah baiknya itu menggunakan bahasa Arab. Seperti di dalam sholat itu, nak. Semua dari mulai niat sampai salam itu kan pakai bahasa Arab semua. Tidak ada yang pakai Indonesia. Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar, tidak ada. Assalamualaikum diganti semoga keselamatan atas padamu, tidak ada. Semuanya pakai bahasa Arab. Betul? Betul enggak? Oke, kita lanjutkan. Terus di sini selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna apa saja. Nah, di sini nanti kita akan membahas Asmaul Husna. Yang pertama adalah nih Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Ingat, Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Kemudian Allah selalu melihat apa yang dikerjakan semua makhluknya. Maksudnya apa? Gini nak, semua apa yang kita kerjakan mulai pagi sampai malam
sampai pagi lagi itu Allah melihat kita semua makhluknya yang di dunia ini, entah yang di malam hari, siang hari, di seluruh dunia ini dan di lain-lainnya, di tempat yang lain pun selain di dunia, Allah mengetahui atau Allah melihat. Nah, jadi selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Dan ingat dalam Al-Quran itu sudah dianjurkan berkali-kali. Contohnya yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal sekecil apapun, kecil, zarah itu ada yang mengartikan biji yang paling kecil atau semut yang paling kecil, kita besok di akhirat akan mendapatkan pahalanya atau ganjarannya. Akan tetapi wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal sekecil apapun, beramal buruk, beramal jelek sekecil apapun juga akan mendapatkan balasannya. Ya, Ustaz anjurkan, Ustaz sampaikan ke anak-anak semuanya, selalu berbuat baiklah dimanapun kita berada. Tidak harus dilihat oleh orang lain berbuat baik itu, karena Allah sudah Maha melihat. Dan ingat, besok apapun yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti di tanggung jawab itu, semua akan dimintai. Misalkan Mas siapa ini? Mas Raul, yang kamu lakukan apa saja di dunia ini. Nah, ini ada semuanya. Dari sekian tahun yang dilakukan, oh ini kebaikannya ini. Ternyata ada keburukannya ini misalkan. Semuanya akan terlihat. Kemudian, Mbak, siapa itu? Mbak Sasa. Dilakukan kamu di dunia ngapain saja? Oh ini yang dilakukan. Kebaikannya ditunjukkan, kebaikannya kan ditunjukkan di hadapan yang melakukan. Terus pekerjaan yang di situ tidak baik juga akan ditampilkan semuanya. Ini loh, di dunia kamu seperti ini. Dan balasanmu ini nanti. Oke, kita lanjutkan. Al-Adlu sudah, kemudian kita ke Al-Basir sudah. Selanjutnya kita ke Al-Adlu. Kelihatan, nak? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kita selanjutnya ke Al-Adlu. Al-Adlu artinya yang maha adil. Yang gini, Al-Adlu. Kalau Al-Basir gini, Al-Adlu yang maha adil. Maksudnya apa? Allah itu selalu berbuat adil kepada siapapun. Adil dalam arti apa? Semua manusia itu diberi apa yang diberikan kepada orang lain. Misalkan pagi hari ini kita ditakdirkan sehat, Allah memberi semua. Walaupun itu orang yang tidak beriman juga diberi kesehatan. Walaupun itu orang yang biasa diberi kesehatan, diberi kesempatan semuanya. Dan semua orang besok akan diadili di hadapan Allah. Nah, ini yang paling berat, yaitu ketika diadili, Allah itu tidak melihat dari orang itu kaya atau tidak, orang itu berpangkat atau tidak, orang itu di dunia menjadi apa atau tidak ditanyakan. Orang itu di dunia ganteng atau jelek misalkan. Yang ditanyakan bukan itu, nanti yang ditanyakan itu adalah bagaimana takwanya kepada Allah. Apa tahu takwa itu? Takwa itu orang yang takut kepada Allah. Kalau secara arti takwa itu menjalankan semua perintah Allah, jadi semua perintah dijalankan,
dan meninggalkan yang menjadi larangannya. Itu orang yang bertakwa. Jadi misalkan sholat dikerjakan, zakat ditunaikan, membantu orang tua selalu, menolong orang lain pasti. Nah, itu namanya orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Misalkan Allah melarang, janganlah kamu berbuat buruk kepada orang lain, tidak pernah mengerjakan. Janganlah kamu rasan-rasan, tidak melaksanakan. Itu semuanya akan diadili. Dan pengadilan Allah besok itu pengadilan yang paling adil. Ketika di dunia mungkin pengadilan itu bisa yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tapi itu jarang. Namanya pengadilan mesti memutuskan yang adil. Dan di pengadilan Allah nanti semuanya akan mendapatkan balasannya. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan ke berikutnya, ada yang tanyakan dari Asmaul Husna tadi, kemudian Al-Bashir, sama Al-Adlu. Silakan Ustadz kasih waktu kalau ada yang mau tanya. Tidak ada? Bisa semuanya? Ada, Us. Oke. Sebentar ya. Oke, kalau tidak ada, Ustaz lanjutkan. Setelah Al-Basir sudah, kita ke Al-Azim. Apa Al-Azim? Al-Azim itu artinya adalah yang maha agung. Al-Azim artinya yang maha agung. Maksudnya gimana? Maksudnya Al-Azim itu, bentar ya. Al-Azim itu artinya yang maha agung. Maksudnya apa? Tak ada satupun yang mampu menandingi keagungan Allah. Jadi tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menandingi keagungan Allah. Siapapun itu. Ya Allah, kok mati? Bentar, nak. Oh, ya. Nah, misalkan orang di dunia, ada orang terkaya di dunia, hartanya banyak, tetapi masih kalah dengan keagungan Allah. Nah, ada juga misalkan orang yang menjadi apa ya, jabatan tertinggi itu jabatan, misalkan presiden. Nah, presiden pun masih kalah dengan keagungan Allah. Jadi semua di hadapan Allah itu tidak ada yang melebihi. Pasti semuanya itu di bawah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Untuk materinya sudah selesai. Untuk tugasnya, tugasnya hari ini kita tidak menyakat di sini yang 5, bukan. Tugasnya itu nanti kita mengerjakan portofolio yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas yaitu sifat wajib. Hanya tadi Ustaz review tadi sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah. Betul ya. Oke, ini sebelum Ustaz ke situ, Ustaz mau ngabsen dulu sambil tanya kalau nggak ada yang tanya. Ya Ustaz bilang ada gitu ya, nanti Ustaz tanya saja. Oke, yang pertama Mas Zaki ada enggak ini? Mas Zaki ada? Halo Mas Zaki. Ada yang tahu Mas Zaki? Enggak tahu. Enggak ada ya Mas Zaki. Mas Alvin ada?
Dan tidak Mas Alvin. Tidak ada juga Mas Alvin. Ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Siapa ini? Mbak Amara. Halo, Mbak Amara mana? Oke, Mbak Ara. Katanya tadi kita membahas Asmaul Husna. Apa tadi artinya Asmaul Husna? Sambil Ustaz menilai. Artinya apa nak tadi? Hah? Aku. Nama-nama yang baik. Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Oke, selanjutnya, terima kasih Mbak Ara. Selanjutnya Mbak Askaila ada? Ada Ud. Oh iya Mbak Askaila. Selanjutnya. Mbak Askaila. Asmaul Husna tadi Al-Basir artinya apa? Maha melihat. Maha melihat. Oke, cukup. Betul. Terima kasih Mbak Askaila. Mbak Sasa ada? Oh, foto validnya yang mana? Kenapa? Foto validnya yang mana? Nanti habis ini Ustaz kirimkan ya. Tadi pagi belum Ustaz kirim. Nanti untuk portofolionya bisa Iya, di-print. Iya. Nanti portofolionya bisa dikirim ataupun dikirim. Bisa di-print atau bisa ditulis disalin di buku. Nanti ada. Kita lanjutkan dulu nanti ya untuk tugasnya. Mas Hilmi. Ada Us. Mas Hilmi ada. Ini loh portofolionya yang ini. Bentar ya. Nah ini. Nanti boleh ditulis di buku atau nanti di print. Nanti kalau di print Ustaz kirimkan yang di filenya nanti ada. Ya. Tugasnya apa? Yaitu tulislah arti dari sifat wajib bagi Allah. Nulis artinya saja. Nomor 1, wujud artinya apa? Idam artinya apa? Tadi loh yang Ustaz bahas tadi. Oke, selanjutnya Mas Hilmi. Mas Hilmi? Al-Adlu. Benar ya. Boleh di-print tadi boleh. Mas Hilmi, Al-Adlu artinya apa, Nak? Yang maha adil. Oke, betul. Terima kasih Mas Hilmi. Mas Ilham sudah keluar. Mbak Juna ada? Ya Us. Oke, Mbak Juna. Al-Basir artinya apa, Nak, tadi? Al-Basir. Al-Basir. Maha melihat. Iya, betul. Maha melihat. Good. Bentar. Terima kasih Mbak Juna. Kemudian Mbak Kaila. Ya Us. Oke. Mbak Kaila. Asmaul Husna berjumlah berapa? 99. Iya, betul. 99. Ustaz lanjutkan. Mbak siapa? Terima kasih Mbak Kaila. Mbak Lintang. Iya Us. Mbak Lintang. Asmaul Husna tadi artinya apa? Nama-nama Yang baik bagi Allah.
Iya, betul. Yang lain bisa dimatikan apa namanya mikrofonnya, yang belum dipanggil nunggu dulu. Mas Riko. Mas Riko. Mas Riko. Mas Riko ada, Nak? Biasanya pakai mikrofon besar. Mas Riko mana? Start lewati dulu. Mas Zaikal. Ya, Us. Mas Zaikal. Al-Basir. Apa artinya tadi Al-Basir, Nak? Maha melihat. Good, pintar. Nah, gitu ya. Langsung. Mas Rasya. Ya, Us. Mas Rasya. Al-Adlu artinya apa tadi? Maha adil. Ya, pintar. Terima kasih, Mas Rasya. Mas Kenzi. Ya, Mas Kenzi. Yang akhir tadi Al-Adim artinya apa? Apa, Mas Kenzi? Halo, Mas Kenzi. Al-Adim artinya yang maha. Oh, nggak ada suaranya. Oke, bisa dibantu Mbak Tika. Al-Adim artinya apa, Mbak Tika? Dinyalakan ya kameranya ya, Nak. Ketika pembelajaran. Mas Kenzi, apa tadi, Nak? Mikrofonnya nggak nyala. Dipencet coba. Nggak bisa. Bisa. Al-Adim artinya yang maha aku. Selanjutnya Mbak Tika, Mbak Mustika. Mbak Mustika. Mana tadi Mbak Mustika mana? Ya, Mbak Mustika. Arti dari Asmaul Husna artinya apa tadi, Nak? Asmaul Husna artinya Nama Allah yang baik. iya, nama-nama Allah yang baik atau nama Allah yang terbaik. Oh, boleh, betul. Oke, selanjutnya ada Mbak Zahra. Mbak Zahra. Mana Mbak Zahra? Mbak Zahra. Tadi ada, mana Mbak Zahra? Kalau mau ke belakang, mau kemana, ditinggal, izin dulu ya. Ya temennya biar Ustaz atau Ustazahnya nanti nggak menunggu lama. Oke, Ustaz lewati dulu, belum ada ini. Nanti kalau nggak izin, dan absensinya nanti di ya. Mas Kakak, ada Mas Kakak? Kata Us. Nah, Mas Kakak, Asmaul Husna tadi artinya apa? Apa artinya? Nama-nama wajib bagi Allah. Nama-nama yang baik ya. Nama-nama wajib bagi Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Oke. Terima kasih Mas Kakak. Gitu ya langsung ya Mbak Atif. Ya, Us. Mbak Atif. Al-Basir artinya apa tadi, Nak? Maha melihat. Iya, betul. Pintar. Terima kasih, Mbak Atif. Mas Raul sekarang. Al-Adlu artinya apa, Nak? Yang maha adil. Pintar, good, pintar. Terima kasih. Mbak dulu. Mbak Rosida. Mana Mbak Rosida?
Belum ada. Ustaz lanjutkan, Mbak Zerlin. Ya, Us. Mbak Zerin, al-adlu artinya apa? Yang Maha Adil. Adil, good, pintar, Mbak Zerin. Nah, langsung gini ya, Mas Kian. Mas Kian. Ya, Us. Ya, itu gambarnya di pantai. Mas Kian, al-adim artinya apa? Al-adim yang maha. Yang Maha Agung. Oke, good, pintar. Baik, nak. Alhamdulillah untuk absensi sudah. Jadi yang belum dipanggil-panggil nanti diperhatikan. Tapi untuk portofolionya nanti ini nanti Ustaz kirim ya. Kalau di sini boleh nanti disalin, temu screenshot, nanti dia hasilnya beda. Jadi kalau apa namanya tugas portofolionya nanti bisa di print sewaktu-waktu, misalkan kalau diminta dari sekolah, dari wali kelas mengumpulkan portofolio kayak minggu kemarin itu loh, Jumat sama Sabtu itu kan disuruh mengumpulkan. Jadi ada nanti ya. Ada yang tanyakan lagi untuk tugasnya ini sebelum kita akhiri? Ya. Nanti Apa, ada Mas? PowerPoint-nya apa enggak? Ada apa? PowerPoint. Oh, ada, nanti dikirim PowerPoint-nya. Dan untuk materi portofolionya nanti Ustaz sampaikan juga di grup. Itu ya. Oke. Itu ya. Waktunya sudah jam 9 lebih 19 menit. 1 menit lagi kita selesai. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, nanti untuk tugasnya boleh di print, boleh. Mau disalin di buku boleh. Tapi yang baik itu di print kalau bisa ya. Nanti untuk kolom namanya itu kan belum start edit, nanti bisa dikasih nama, nomor absen dan kelas gitu ya. Oke. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu bersama-sama sebelum Ustadz salam. Kita baca hamdalah bersama-sama. Wahid, Isnen, Salas. Alhamdulillah. Oke, anak-anak semuanya yang solid dan solihah yang hebat kelas 4B untuk WAI saya cukupkan, semoga bermanfaat. Kemarin yang belum monitoring atau monitoring dari 1 atau 2 misi setiap hari ya. Kita ingatkan ada siapa ya? Mbak Tika. Mas Tika masih kosong kemarin. Nanti saya dilihat darinya yang oren-oren itu nggak kosong. Dan Mas Haikal itu misi 1 atau 2 kali. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke, kita akhiri. Ustaz salam lagi karena Ustaz menyampaikan lagi. Dan ada di sini gabung sama Usayo lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nanti bisa gabung ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan materi kita, silakan yang mau minum atau mau ke kamar mandi, Ustazah berikan waktu ya, 8 menit. Ya, yang mau ke kamar mandi atau mau minum, ya boleh ya, silakan Ustazah berikan waktu. Setelah ini nanti dilanjutkan lagi untuk tematik ya.
Baik anak-anakku, sudah belum istirahatnya? Sudah. Yang izin ke kamar mandi sudah selesai belum? Sudah. Sekarang dinyalakan lagi kameranya. Coba dinyalakan kameranya anak-anak. Ya, kameranya dinyalakan. Baik, sudah mulai ya. Sudah mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sebelum dimulai pembelajaran, Ustazah minta kalian menyiapkan buku siswa tema 2. Buku besar tema 2-nya silakan disiapkan dulu. Oh iya, Mas Alvin, enggak apa-apa. Ya, buku siswa tema 2 silakan disiapkan dulu anak-anak. Yang ini, Us. Ya, buku siswa. Buku besar. Yang ini, Us. Yang ini, Us. Ya, silakan disiapkan dulu untuk buku siswanya. Sudah disiapkan ya? Sudah. Ya, betul. Ada tulisannya, Mbak. Tema 2. Baik, sebelum kalian melihat buku siswa ya, Ustazah mulai untuk mata pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia ya. Materinya masih sama dengan yang minggu kemarin anak-anak ya. Materinya masih tentang poster. Ya, kemarin ya poster itu adalah gambar ya yang berisi ajakan atau himbauan ya. Nah, ciri-ciri poster itu berisi gambar atau tulisan ya. Kemudian kalimatnya atau tulisannya singkat padat jelas. Kemudian kalimat dalam poster mengandung ajakan atau persuasif ya.
Nah, biasanya poster itu ditempel pada tempat-tempat umum ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan begitu ya anak-anak ya. Supaya memang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, poster juga dibuat dengan perpaduan warna yang menarik. Nah, untuk langkah-langkah membuat poster ya, kalian masih ingat menentukan tema, setelah itu merumuskan pesan, menyusun kalimat yang jelas dan singkat, kemudian memilih paduan warna, terus setelah itu memilih kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Baik, selanjutnya. Ini adalah contoh poster ya, contoh poster hemat energi ya, matikan lampu di siang hari. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, kalau kalian pada contoh poster hemat energi ini ya. Kalian lihat ini ada gambarnya ya, ada gambar lampu, kemudian disilang seperti itu ya, lampu menyala disilang, kemudian ada kata-katanya matikan lampu di siang hari. Nah, ini kata-katanya singkat, padat, dan jelas ya. Kemudian perpaduan warnanya juga ini menarik. Ya, makanya kita kalau lihat poster ini juga, oh iya menarik ini posternya ya. Sederhana tapi menarik. Nah, coba sekarang kalian buka untuk buku siswa anak-anak. Kalian buka di halaman 73. Kalian bisa lihat di halaman 73 itu buku siswa ya. Silakan kalian buka dari atas itu ya. Mengapa kita harus menghemat energi? Nah, karena ini kita masih hemat energi ya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah ya, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti menghemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, di bawahnya itu anak-anak ya, amati ya, kamu amati poster hemat air. Setelah kamu amati ya, kamu amati poster tersebut, kamu bisa menuliskan ya, menuliskan apa yang sudah kamu amati itu di halaman 74. Nanti kita bahas bersama-sama ya, tapi silakan kamu kerjakan dulu, nanti baru kita bahas. Ya. Nah, tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Nah, kamu tuliskan informasinya yang kamu dapat dari poster itu apa saja. Ya, di buku tulis enggak apa-apa ya.
Ini nanti kita bahas, tapi silakan kamu kerjakan dulu. Ya, kamu kerjakan dulu. Nanti kita bahas. Ya, kamu tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut itu apa saja. Kemudian ya di bawahnya pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Nah, pesannya itu apa? Silakan Ustazah berikan waktu untuk kalian memahami poster tersebut ya dan mencari tahu jawabannya dulu. Di buku siswa ya, di buku siswa halaman 73 ya anak-anak ya. Di buku siswa halaman 73 itu posternya hemat air. Iya Mbak, ditulis jawabannya saja. Ya ditulis soalnya kan cuma sedikit itu. Tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Kalau posternya enggak usah ditulis. Itu sudah pernah ada di rangkuman. Ini ya anak-anak ya posternya yang ada di buku siswa halaman 73. Ini ya posternya.
Kira-kira dari poster tersebut ya, informasi apa saja yang bisa kamu ambil? Ada yang sudah selesai? Belum? Nah, itu kan banyak ya. Kalau kamu lihat di posternya, itu kamu bisa tahu ya. Ini informasi juga ya. Manfaatkan air secara optimal. Nah, itu informasi itu ya. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Banyak ya ini informasinya ya. Kamu tuliskan saja beberapa, enggak usah semua informasinya. Ini semua yang ada di poster ini informasi ini anak-anak ya, yang bisa kamu tuliskan. Oke, coba satu dulu informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Coba siapa yang mau menjawab? Nomor 1, informasi yang pertama apa? Yang sudah kamu tulis. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada? Ya, Us. Oh iya, Mas Hilmi. Coba Mas Hilmi. Gunakan air secukupnya. Ya, bisa ya. Itu belum, Mas. Itu pesannya nanti. Tulis informasi. Informasinya berdasarkan poster ini, Mas. Mas Ras ya. Ya, Us. Ya, coba Mas Ras ya. Hemat air. Hemat air. Oke, baik anak-anak, dengar suaranya Ustazah enggak? Dengar. Dengar ya. Oke, ini yang di laptop sinyalnya hilang ya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan ya. Informasi ya. Yang pertama itu kan tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut ya. Kamu bisa menuliskan informasinya itu yang pertama ya. Yang pertama, manfaatkan air secara optimal
Ya, itu di gambar yang pertama. Us, mikrofonnya dinyalakan. Us, nggak kedengaran. Us, mikrofonnya dinyalakan. Us, nggak dengar. Us gak Us, dengar. mikrofonnya dinyalakan. Oke. Dengar ya anak-anak ya. Sudah ya? Sudah. Tadi mati itu apa namanya? Sinyalnya tiba-tiba hilang. Oke, saya sudah lanjutkan anak-anak ya. Informasi yang bisa kamu tulis dari poster tersebut, ini yang pertama ini loh anak-anak. Yang gambar keran di silang ini. Nah, manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Ini informasi. Nah, bisa juga kamu tuliskan yang bawahnya banyak ini. Berarti ada 6 informasi. Nah, ada 6 informasi ini. Ya. Dari yang pertama ini yang gambarnya keran ditutup. Ini di sampingnya informasinya ini. Nah, terus kemudian lebih hemat air, menggunakan mesin cuci dan pakaian jika yang dicuci sangat banyak. Nah, sampai sini, sampai lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 1/4 jam berarti beratus-ratus liter terbuang. Nah, ini juga informasi ya. Nah, baru ya. Ditulis 2 saja, enggak apa-apa, enggak usah semua ya. Yang penting kamu tahu bahwa ini semua itu informasinya anak-anak. Nah, ditulis 2 saja cukup. Silakan kamu pilih yang paling sedikit kalimatnya. Kamu tulis kalimatnya yang paling sedikit, misalnya ini, manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Sama satunya yang ini, lebih hemat air. Ini ada 6 informasi ya dalam poster tersebut. Nah, nggak apa-apa yang sudah nulisnya 3 bagus, nggak apa-apa ya, 2 saja cukup. Nah, kemudian baru bawahnya anak-anak ya. Baru bawahnya itu pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Tadi misalnya ya, kita harus menghemat air, itu boleh. Tadi yang disampaikan sama Mas Hilmi sama Mas Rasya itu betul, itu pesannya itu ya. Kita harus menggunakan air dengan hemat. Nah, itu pesannya ya yang disampaikan di poster tersebut. Itu pesannya. Nah, kita harus menggunakan air dengan hemat. Gimana Mbak Mustika? Us, boleh. Kamu jawabannya apa, Mbak? Ayo. Gimana tulisan suaranya putus-putus? Ayo berhemat air. Air?
Ayo berhemat. Sebentar. Kok suaranya putus-putus ya? Saya tidak dengar. Bentar. Ya, diulangi lagi jawabannya Mbak Mustika. Ayo berhemat air. Oke, bisa ya. Pesannya boleh. Ya, boleh juga seperti yang Ustazah tadi sampaikan anak-anak ya. Kita harus menghemat air. Atau kita harus bijak dalam menghemat air, itu juga bisa. Paham ya anak-anak ya? Apabila kalian nanti diminta untuk menuliskan informasi dari sebuah poster, kemudian menuliskan pesan dari poster tersebut, ya, kamu sudah harus bisa ya. Nah, untuk tugas untuk tugas bahasa Indonesia ya. Tugasnya adalah portofolio. Nah, nanti lembar portofolionya wajib di-print. Ya, harus di-print. Tugasnya adalah kamu membuat poster. Temanya adalah hemat energi. Nanti diwarnai ya yang bagus. Nah, biar nanti menarik. Iya, Mas. Hari ini tugasnya di-print semua karena portofolio. Ya, karena ada ya yang portofolionya itu ditulis di buku. Ya, kalau misalnya diminta untuk dikumpulkan ke sekolah, bingung. Gimana ya, portofolionya ditulis di buku. Ya, sedangkan bukunya kan masih untuk kamu belajar. Nah, makanya untuk tugas-tugas portofolio di-print saja. Ya, di-print kemudian kamu simpan. Kenapa toh diminta ke sekolah? Nah, dulu kamu waktu kelas 1 sampai kelas 2 juga portofolionya kan disimpan di sekolah toh? Iya enggak? Nah, setelah itu kalau sudah kenaikan kelas dikembalikan lagi. Biasanya dikembalikan lagi, dikasih satu map gitu isinya portofolio kamu semua. Iya kan? Nah, itu makanya ya sama ustadz-ustadzah disimpan di sekolah dulu. Biar nanti dijadikan satu. Nanti kalau kamu sudah naik ke kelas 5, dikembalikan lagi lembar-lembar portofolionya. Nah, nanti kalau ada dari dinas pendidikan atau pengawas ngecek ya, hasilnya anak-anak ya selama daring mana. Nah, ustazah bisa nunjukkan ini loh. Hasilnya anak-anak kelas 4B ya. Portofolionya bagus, disimpan semua rapi. Kalian tenang saja ya, pasti dikembalikan sama ustadz-ustadzah nanti ketika kamu kenaikan kelas.
Ya, insya Allah kalau untuk soal-soal ya tidak akan diambilkan dari portofolio. Nah, karena kan kita memberikan ada PowerPoint, ada rangkuman. Nah, kamu bisa belajar dari situ. Ya, dari PowerPoint, dari rangkuman. Paham ya anak-anak untuk tugas kalian hari ini ya? Paham, Bu. Ya, kebetulan hari ini semua portofolio. Ya, enggak apa-apa. Ya, nanti di print, ngeprintnya kan bisa sekalian ya, PAI, IPA, Bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti kamu membuat poster, diwarnai biar lebih bagus. Ya, diwarnai biar lebih bagus, hasilnya nanti supaya lebih menarik. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Paham? Oke. Jangan lupa ya tugas-tugasnya hari ini tolong dikirimkan ke Ustazah ya, biar Ustazah bisa langsung ngerekap nilai kamu. Nah, bisa langsung Ustazah masukkan daftar nilai. Sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Untuk tugasnya hari ini semua portofolio. Minta tolong di print. Minta tolong di print. Baik anak-anakku ya. Sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih. Enggak Mbak, ya portofolionya belum dikumpulkan. Nanti akan ada informasi. Nah, akan ada informasi lagi harus dikumpulkannya kapan. Begitu ya. Sementara disimpan dulu, minta ya Bunda kamu menyimpannya dulu yang rapi. Ya. Jangan sampai hilang, ya ketelisut gitu ya. Disimpan dulu semua portofolio sampai nanti ada informasi untuk dikumpulkan ke sekolah, gitu ya. Ada yang mau bertanya apa enggak? Enggak. Enggak ada, cukup? Enggak. Cukup ya. Baik anak-anakku ya, terima kasih karena setiap hari kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Yang masih belum ya, yang masih kadang malas-malasan ikut ya, ditingkatkan lagi nak ya. Bukti kehadiran kamu itu penting. Kamu tidak mengikuti 1 kali 2 kali, Ustazah ada buktinya. Ya. Nilai kamu bisa nanti dikurangi, sikap kamu berarti kan tidak tertib mengikuti pembelajaran, ya. Itu nanti berpengaruh juga. Ya, jadi tolong anak-anakku ya, setiap hari ikuti pembelajaran dari Ustadz-Ustadzah dengan baik, dengan tertib. Ya. Kalaupun ada yang tidak bisa mengikuti, izin ke Ustadzah ya. Seperti kamu sekolah biasanya ya, izin ke Ustadzah. Ya itu dibaca saja ya, kalau informasi tryout itu kan sudah ada kontak personnya atau orang yang bisa kamu tanya ya. Ustadzah hanya menyebarkan informasi saja, ya bisa langsung tanya ke di situ kan ada ya. Nanti menghubungi siapa sudah ada ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan Mas Raul, disiapkan Mas Raul. Siap berdoa. Siap, wahid, isnain, salasah, arba'ah. Kak berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Kudu'ullah jama'atan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli